Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, yang dimana dalam kesempatan ini kita masih dapat belajar, masih dapat bernapas di alam semesta ini. Berikut saya dengan bertiga teman saya akan mempresentasikan proposal sebagian dari tugas UAS yang berjudul penerapan teknologi sebagai media pembelajaran. Kami bertiga dari kelas teknologi dari jurusan teknologi pendidikan, kelas karyawan, yaitu saya sendiri Muhammad Amaluddin, yang kedua Nurul Mushawiyah, dan yang ketiga yaitu Esa Sania. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu penerapan teknologi. Nah, apa sih itu teknologi? Teknologi merupakan alat canggih yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, khususnya pendidikan. Dalam pendidikan, teknologi banyak manfaat, dan tentunya pengawasan diri dalam menggunakan teknologi sangat diperlukan. Kita harus bijak dalam penggunaannya. Nah, teknologi sangat berpengaruh terhadap paradigma dan pola hidup masyarakat Indonesia. Adanya membawa dampak yang cukup besar bagi kemajuan pendidikan. Maka dari itu, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran menjadi suatu keharusan. Selain faktor tuntutan, tetapi memang keberadaannya yang membawa dampak baik bagi dunia pendidikan itu sendiri. Pada era sekarang, instansi-instansi terkait sedang gemar-gemarnya membuka sekolah berbasis teknologi, tetapi hal itu pula kurang menjadi sorotan pemerintah. Untuk itu, penggunaan teknologi di dalam dunia pendidikan merupakan suatu keharusan dan untuk mengembangkan diri bagi guru ataupun peserta didik. Yang selanjutnya yaitu media. Nah, media ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, pengantar atau perantara. Dalam bahasa Arab, media disebut wasail. Bentuk jamak dari wasilah yakni sinonim al-wats yang artinya juga tengah. Nah, kata tengah sendiri berarti berada di antara dua sisi, maka disebut juga sebagai perantara wasilah atau mengantarai kedua sisi tersebut. Nah, media pembelajaran adalah media pembelajaran merupakan wadah dari pesan. Yang kedua yaitu materi yang ingin disampaikan adalah pesan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai ialah proses pembelajaran. Menurut Susilana dan Riana pada bukunya pada tahun 2009. Nah, media pembelajaran ini adalah segala bentuk sarana dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi belajar yang bertujuan instruksional dari sumber pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat penerima pesan sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, selanjutnya ke pembahasan penerapan teknologi sebagai media pembelajaran. Di sini ada beberapa penerapan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu ada pembelajaran jarak jauh, yang kedua itu ada e-raport, yang ketiga ada sistem informasi manajemen sekolah, yang keempat ada PPDB, yang kelima ada perpustakaan digital, yang keenam ada sistem keuangan, dan yang ketujuh ada sistem absensi. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh, guru dan pengajar dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan platform komunikasi berbasis video seperti yang disediakan oleh Skype dan Google Duo. Dengan adanya teknologi komunikasi berbasis video, guru atau pengajar semakin mudah untuk memberikan materi meski sedang berhalangan hadir. Guru atau pengajar dapat merekam saat menjelaskan materi pembelajaran atau membuat video tentang materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi untuk berbagi materi. Dulu kita harus menduplikat materi yang diberikan oleh guru atau pengajar dengan cara fotokopi atau menyalin secara manual. Sekarang tidak perlu lagi terburu-buru fotokopi materi. Kita dapat dengan mudah menyalin file softcopy materi. Bisa juga mengirimkannya dengan aplikasi berkirim file seperti ShareIt, atau guru dan pengajar cukup mengunggahnya pada cloud sehingga siswa dapat mengakses dan mengunduhnya kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga itu ada e-raport. Nah, e-raport ini merupakan laporan pencapaian siswa yang diterbitkan secara online.
Dengan adanya e-raport, sekolah tidak perlu lagi menulis pencapaian siswa secara manual di buku raport. Guru hanya perlu mengisi data laporan pada e-raport, kemudian mengirimnya ke email wali murid atau siswa. Nah, penerapan teknologi sebagai media pembelajaran juga digunakan untuk PPDB atau penerimaan peserta didik baru biasanya dilakukan secara langsung. Atau dengan kata lain, calon siswa diharuskan datang untuk mendaftarkan dirinya pada sekolah atau universitas yang diminati. Nah, dengan adanya PPDB online ini, calon siswa yang jauh sekalipun bisa mendaftar melalui website. Calon siswa hanya perlu datang untuk melakukan ujian penerimaan, misalnya dan pengurusan administrasi jika diterima. Selanjutnya ada sistem absensi. Terobosan teknologi merupakan absensi sidik jari ini sebenarnya. Nah, siswa maupun staf, dengan begitu sekolah dapat memantau kedisiplinan siswa, pengajar maupun staf. Penerapan teknologi sebagai media pembelajaran juga digunakan untuk sistem keuangan. Nah, kamu yang bekerja menjadi staf keuangan tidak perlu lagi bingung karena salah hitung atau karena terlalu banyak slip yang harus direkap secara manual. Dengan adanya komputer, staf dan merekap sekaligus menghitung dengan mudah. Materi selanjutnya itu langkah-langkah pemilihan media dan implementasinya dalam pembelajaran. Nah, langkah-langkah pemilihan media dan implementasinya dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu suara, visual, dan gerak. Nah, suara itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu media audio visual gerak, yang merupakan media paling lengkap dengan menggunakan kemampuan audio visual dan gerak. Yang kedua itu ada media audio visual diam, memiliki kemampuan audio visual tanpa kemampuan gerak. Yang ketiga ada media audio semi gerak, menampilkan suara dengan disertai gerakan titik secara linear dan tidak dapat menampilkan gambar nyata secara utuh. Yang keempat itu ada media visual gerak, memiliki kemampuan visual dan gerakan tanpa disertai suara. Yang kelima itu ada media visual diam, yang memiliki kemampuan menyampaikan informasi. Nah, yang keenam itu ada media audio, media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. Yang terakhir itu ada media cetak, media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf atau simbol-simbol verbal tertentu. Nah, ada juga media by utilization, yang artinya itu media yang biasanya dibuat untuk kepentingan komersial yang terdapat di pasar bebas. Dalam hal ini, guru tinggal memilih dan memanfaatkannya walaupun masih harus mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, ada juga media by design. Media by design ini ada terbagi menjadi 3 pilihan. Yang pertama itu kelayakan praktis. Nah, kelayakan praktis ini dalam praktik pemilihan media sering dilakukan atas dasar praktis, yaitu pertama, familiaritas dosen dengan jenis media. Kedua, ketersediaan media setempat. Yang ketiga, ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya. Yang keempat itu ketersediaan sarana dan pendukung. Yang kedua itu ada kelayakan teknis. Nah, kelayakan teknis itu pemilihan harus memenuhi persyaratan kualitatif atau dapat tidaknya media merangsang dan mendukung proses belajar siswa. Ada 2 macam kualitas yang dipertimbangkan dalam kelayakan teknis ini. Yang pertama itu ada kualitas pesan, yaitu kurikulum. Ya, dinilai menurut pertama relevansi dengan tujuan atau sasaran belajar. Yang kedua itu ada kejelasan struktur pengajaran. Ketiga, kemudahan untuk dicerna atau dipahami. Dan keempat, sistematika yang logis. Yang kedua itu kualitas teknik, kelayakan kualitas teknik, kualitas visual, yaitu mengikuti prinsip-prinsip visualisasi. Prinsip ini menjadi dasar desain atau layout visual. Nah, dalam layout visual itu dibutuhkan beberapa
bagian. Yang pertama itu ada keindahan, kesederhanaan, penonjolan, kebulatan, keseimbangan. Nah, di samping itu dari segi praktis, kita juga mempunyai seperangkap bentuk visualisasi yang kurang lebih sudah baku untuk menyatakan suatu konsep atau pengertian. Dan yang terakhir itu ada kelayakan biaya. Nah, dari kelayakan biaya itu, mengapa harus pilih yang mahal bila sama efektifnya? Dari beberapa kriteria atau langkah-langkah pemilihan media yang dikemukakan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan oleh guru untuk memilih media. Yang pertama itu pertimbangan siswa. Yang kedua, pertimbangan strategi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada pertimbangan kemampuan dalam merancang dan menggunakan media. Yang keempat, pertimbangan biaya. Yang kelima, pertimbangan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir itu pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, implementasi pemilihan media dalam pembelajaran. Dengan berkembangnya penggunaan PIK, ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu pertama, dari pelatihan ke penampilan, kedua, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, ketiga, dari kertas ke online atau saluran, keempat, fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, yang kelima, dari waktu siklus ke waktu nyata. Guru dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa. Demikian pula dengan siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain yang makin populer saat ini ialah e-learning, yaitu satu model pembelajaran dengan menggunakan media teknologi komunikasi dan informasi, khususnya internet. Menurut Ronsberg tahun 2001, implementasi pemilihan media berdasarkan langkah-langkah seperti yang telah diuraikan sebagaimana di atas merupakan hal terpenting yang harus dilakukan oleh guru. E-learning merupakan satu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas. Lalu selanjutnya, perencanaan dan desain sistem pembelajaran. Perencanaan dan desain sistem pembelajaran terbagi menjadi 7. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran dilihat dari terminologinya. Perencanaan terdiri dari dua kata, yakni perencanaan dan kata pembelajaran. Untuk memahami perencanaan pembelajaran, maka kita harus memahami dua kata tersebut. Setiap perencanaan minimal memiliki 4 unsur, yaitu adanya tujuan yang harus dicapai atau visi, adanya strategi untuk mencapai tujuan atau misi. Yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung, dan selanjutnya implementasi setiap keputusan. Dalam kegiatan belajar mengajar ada suatu peristiwa yang sering terjadi. Ketika guru menerangkan pelajaran di depan siswa, banyak siswa yang tidak mendengarkan keterangannya. Mereka sibuk dengan kegiatannya sendiri. Ada yang bergurar, ada yang tidur, ada juga yang melamun. Namun, guru tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh siswanya. Bagi guru yang demikian, yang penting mereka yang masuk, guru juga masuk, dan guru sudah menerangkan materinya. Tidak peduli mereka mengerti atau tidak, hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai pembelajaran, karena guru tidak kerja sama dengan guru dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Lalu yang kedua, pentingnya perencanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kerja antara siswa dan guru. Guru tidak ada gunanya jika tidak ada siswanya. Begitu juga dengan siswa. Siswa tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tidak ada gurunya. Apalagi bagi siswa yang sepenuhnya memerlukan seorang guru, guru adalah pengelola pelajaran dan siswa adalah yang dikelola. Karena itu, peran seorang guru dan siswa sangat penting dalam suatu pembelajaran. Dalam pentingnya pembelajaran, guru harus merencanakan tujuan yang harus dicapai oleh siswa, dan juga guru harus merencanakan apa yang sebaiknya diperankan oleh dirinya sebagai pengelola pembelajaran. Lalu selanjutnya, desain pembelajaran. Desain berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran agar mendapatkan hasil yang diharapkan.
serta menggunakan strategi atau metode, teknik media yang bermanfaat, serta teknik evaluasi untuk menentukan hasil pencapaian tujuan. Yang keempat, hubungan perencanaan dan desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berbeda dengan desain pembelajaran, namun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Perencanaan adalah pembelajaran yang disusun untuk kebutuhan guru, sedangkan desain lebih ditekankan pada proses merancang program pembelajaran untuk membantu proses belajar siswa. Lalu yang kelima, model-model desain pembelajaran. Desain pembelajaran menurut Benati terdapat 6 tahapan, yaitu merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis kegiatan belajar, mendesain sistem instruksional, melaksanakan kegiatan dan mengetes hasil. Lalu yang terakhir, mengadakan perbaikan. Lalu selanjutnya yang keenam, rambu-rambu pembelajaran. Rambu-rambu yang dimaksud antara berisikan konsep dan prinsip, pemilihan materi pembelajaran, penentuan cakupan, urutan, kriteria, dan langkah-langkah pemilihan, perlakuan atau pemanfaatan, serta sumber materi pembelajaran. Yang terakhir, fungsi perencanaan dan desain pembelajaran. Fungsi perencanaan dan desain pembelajaran diantaranya ialah: yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan serta melalui proses yang matang dan akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untungan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Dan yang terakhir, sebagai struktur pembelajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan sistematis. Dan selanjutnya kesimpulan dari proposal tersebut tentang penerapan teknologi, yaitu teknologi sendiri sudah mendapatkan banyak tempat di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar persoalan globalisasi, tetapi karena dampak dan manfaatnya yang membuat sebagian besar orang candu akan kepraktisannya. Walaupun sebagian kecil di antara manusia di dunia ini menolak akan kehadiran teknologi. Tetapi teknologi bagai angin yang tertiup yang dapat semua orang rasakan, kecuali orang-orang yang tertutup saja. Sedangkan media sudah cukup lama dijadikan sebagai jalan untuk menarik peserta didik agar dapat fokus ke dalam materi dan dapat menerima amanat intisari materi dengan baik. Dari kelebihan teknologi sebagai bahan ajar, tentunya teknologi dapat dijadikan media yang baik untuk dijadikan media pembelajaran dalam pembelajaran. Selain membuat peserta didik lebih mudah menyerap materi pelajaran, gurunya pun dipermudah dengan adanya teknologi. Sebanyak-banyaknya dampak baik bagi pendidikan itu tergantung kepada yang menggunakan. Dan sebagai pengguna teknologi, kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.